ternyata sudah pernah dibongkar ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan ketika kita mendapati yang seperti ini? Coba. Ya oke teman-teman, ini untuk HP-nya sekarang sudah hidup ya. Ya halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ridwan First. Ya kali ini saya kedatangan satu unit HP yaitu Redmi Note 9 dengan kerusakan ini nggak mau nyala HP-nya. Dia nyala tapi hanya sampai logo. Kalau kita tekan tombol power ya, kita tekan ya. Nah dia muncul, nah seperti ini kan ya, muncul logo baterai kosong. Tapi kalau kita cas menggunakan charger atau smart USB, kita colokkan ya, terbaca arus sekitar 1,1 ampere ya. Dan di sini muncul logo Redmi. Lalu di sini persentase menunjukkan di 79%. Lalu kalau kita hidupkan dengan posisi kabel charger tersambung ya, dia sama aja kan ya, dia nggak ada respon. Adapun dia cuma mentok di logo. Ini kita tekan power ya, seperti ini ya. Ini kita tunggu sampai berapa menit pun dia tetap seperti ini kan ya, dan dia lama kelamaan dia akan mati. Lalu dia muncul lagi logo MI seperti ini kan ya. Nah untuk kasus yang seperti ini ya, ini banyak kejadian di Redmi Note 9 dan beda-beda ya untuk kerusakannya ya, mulai dari software, lalu baterai, dan yang juga bisa jadi IC RF, dan yang terparah juga di IC CPU kan ya. Oke langsung aja kita eksekusi, kita lakukan pembongkaran ya. Kita akan lakukan pengecekan satu persatu ya, one by one sampai kita temukan letak permasalahannya. Kita bongkar dulu untuk casingnya ya kan ya. Hati-hati karena di sini ada fleksibel ya, jangan sampai ketarik. Kalau ketarik bisa jadi putus. Oke, udah terlepas untuk bagian ini ya, cover mesinnya, dan backdoornya kita singkirkan dulu beserta baut-bautnya ya, agar gak hilang. Ya kita singkirkan, lalu kita analisa secara visual, secara fisik ini. Nah untuk bagian baterainya ini masih original kan ya, belum pernah bongkar sama sekali ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan sebelum kita mengeksekusi di bagian mesin, coba kita eksekusi dulu di baterainya, karena untuk penyakit yang seperti ini itu banyak sekali di Redmi Note 9, dan untuk permasalahannya berbeda-beda, mulai dari baterai yang saya sampaikan ya, baterai, lalu SRF, software, atau bahkan CPU. Jadi yang pertama kita harus eksekusi di bagian baterainya dulu kan ya, sebelum ke bagian mesinnya. Kita coba cabut baterainya kan ya. Kita congkel menggunakan congkel plat tipis ya. Ini kalau ada ininya ini percuma, ini udah nggak mau, ini pasti putus dia di ujungnya. Oh enggak, oh bisa kan ya, tarik. Nah tadi seperti ini ya. Nah oke, lumayan nih. Lalu satunya alah putus kan, rata-rata putus itu kan ya, karena nggak kuat kalau ditarik. Dan langsung aja kita congkel dari bagian bawah, pelan-pelan jangan sampai baterainya tergores, karena kalau tergores bisa menyebabkan baterainya bocor ya. Oke ya, seperti ini kan kawan ya. Ini baterainya sudah terlepas, jadi kita singkirkan dulu untuk bagian mesinnya, dan kita coba fokus dulu ke bagian baterainya kan kawan ya. Kita lepaskan ini penutupnya ya, kita balik. Nah di sini ada satu komponen yang bernama fuse ya, atau sikring, dengan kode ini Q1 kan kawan ya, Q1. Ada juga yang LK, ada yang PQ. Nah ini Q1. Nah di sini coba kita lepas dulu untuk komponen ini ya, yang ini. Lalu kita jumper. Kalau dia setelah kita jumper lalu dia normal, berarti memang permasalahannya ada di sini.
Tapi kalau kita sudah lepas lalu kita jumper, dia tetap sama aja nggak mau nyala, berarti kerusakan ada di bagian mesin. Lalu nanti kita akan eksekusi di bagian mesinnya. Tapi sebelumnya kita eksekusi dulu ini kan ya. Kita tempelkan solder aja kan ya. Tempelkan ya seperti ini, sambil digeser-geser ini ya. Nah ini udah terlepas. Nah seperti ini ya. Lalu setelah itu kita jumper langsung menggunakan timah. Jadi nggak usah pakai jumper, langsung aja menggunakan timah kan ya, biar cepet. Oke, sudah terjumper ya. Ya kurang lebih seperti ini kan ya. Nih, pastikan untuk timahnya terhubung ya dari satu ke yang lainnya ya. Seperti ini terhubung. Lalu setelah itu kita tutup aja kembali dan kita coba tes dulu dengan kondisi yang seperti ini, apakah dia mau nyala. Kalau dia nyala berarti memang kerusakannya ada di sini dia yang kita jumper. Tapi nanti kalau dia tetap nggak mau nyala berarti ada kerusakan lain. Oke, kita tes dulu. Pasangkan subboard, lalu LCD kita pasangkan. Ya, pastikan semua soket terpasang dengan rapat kan ya. Oke, lalu setelah itu langsung aja kita coba tekan tombol power ya, apakah dia mau nyala atau enggak. Oke, dia muncul logo Redmi. Kita tunggu sebentar ya. Kita letakkan saja. Sudah hampir 2 menit ya. Ini saya tunggu, ternyata masih tetap seperti ini. Tapi coba kita tunggu dulu ya kawan-kawan ya. Barangkali dia memang lama pada awalnya ya. Kita tunggu sebentar. Wow, aduh baru tahu. Oh ya kawan-kawan, bisa dilihat ya di sini ternyata IC RF-nya sudah pernah dibongkar ya. Ini kelihatan ya. Oke. Kelihatan ya ini kawan-kawan ya. Ini mesinnya saya coba angkat sedikit, ternyata sudah pernah dibongkar. Saya baru tahu malah. Nah seperti ini. Nah ini kodenya, ntar sabar. Kodenya VC784. Ya ini adalah IC/RF ya. Kemungkinan ya indikasinya kerusakannya ada di bagian IC/RF ini kawan-kawan ya. Karena kalau kita lihat di sini ternyata HP ini sudah pernah dibongkar dan untuk kaleng bagian IC/RF-nya sudah terbuka seperti ini. Nah, ini kemungkinan besar kerusakannya ada di bagian IC/RF ini, bukan di bagian baterai kan ya. Ini saya baru tahu setelah saya gini kan ya, ternyata oh sudah terbongkar. Saya kira belum ya, ternyata sudah. Untung di video ya, jadi kita tahu. Oke, langsung aja kita cabut baterai, ini nggak bakal bisa hidup ya. Cabut aja baterainya. Bentar. Antenanya kita lepaskan juga kameranya. Ya oke kan kawannya, ini ternyata sudah pernah diperbaiki ya untuk bagian IC RF nya ya, seperti ini kalengnya sudah nggak ada. Jadi apa yang perlu kita lakukan ketika kita mendapati yang seperti ini? Coba kita rehold dulu ya kan ya. Kita rehold dulu untuk bagian IC RF nya, mudah-mudahan bisa.
Ya walaupun udah pernah dibongkar, tapi apa salahnya kita coba dulu rehot ya kawan-kawan ya. Yap. Oke, langsung aja kita rehot dengan panas 355, dan untuk angin saya gunakan di angin paling rendah kawan-kawan ya. Langsung aja kita tembak seperti ini ya. Udah kelihatan ya. Sabar, saya fokuskan dulu. Siap. Oh, kelihatan ya. Ya oke kawan-kawan ya, dirasa sudah cukup. Ya sudah, kurang lebih 1 sampai 2 menit aja kita rehot ini ya, kita blower untuk bagian SCRF nya ya. Nggak perlu lama-lama. Kita tunggu dulu, tunggu dia dingin dulu. Lalu nanti setelah dingin kita bersihkan. Ya oke, langsung aja kita bersihkan untuk sisa-sisa fluk atau songkak yang ada di PCB nya ya. Oke, jangan lupa kita lap menggunakan tisu ya, sampai benar-benar bersih. Ya oke kawan-kawan ya, jadi sebelum kita pasang untuk kameranya, kita coba tes terlebih dahulu dengan posisi seperti ini ya, apakah dia mau nyala atau enggak. Ya, pastikan semua soket terpasang dan rapat ya. Seperti ini. Oke, langsung kita tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dia muncul logo Redmi ya. Tunggu sebentar. Kita letakkan aja ya. Apakah dia mau masuk ke menu atau enggak. Ya kawan-kawan, ini kurang lebih sudah 10 menit ya kawan-kawan ya. Ini ternyata tidak mau nyala, tetap seperti ini. Sudah 10 menit, sudah cukup lama. Ya, saya indikasikan bahwa memang ini tetap tidak mau menyala dan kerusakannya ada di bagian IC RF yang tadi. Jadi langkah berikutnya coba kita lepas dulu ya untuk bagian ini mesinnya. Ini sampai panas banget nih mesinnya nih. Rasanya panas banget sampai overheat dia. Nah, kita bakal coba melakukan pelepasan pada bagian IC ini ya kawan-kawan ya. Kita akan lepas dulu IC RF ini ya. Jangan lupa kita beri tambahan fluk atau songkak untuk mempermudah pelepasan pada IC-nya ya kawan-kawan ya. Oke, setelah itu langsung aja kita tembak IC-nya. Ya oke kawan-kawan, ini untuk IC RF-nya sudah saya lepas ya, seperti ini untuk bentuknya. Dan langsung aja kita coba nyalakan atau kita tes HP ini tanpa menggunakan IC RF, apakah HP ini bisa nyala atau enggak. Kalau HP ini bisa nyala berarti kerusakan fake ada di IC RF-nya yang bermasalah kan ya. Langsung aja kita pasangkan ke baterainya ya. Pasang.
Ya seperti biasa, pastikan semua soket terpasang dengan rapat ya. Oke, seperti ini. Oke, lanjut kita langsung aja tekan tombol power ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tep. Oke, muncul logo MI kawan-kawan ya. Kita lihat apakah HP ini bisa masuk ke menu atau enggak ya. IC-nya seperti ini ya. Nah, ini nanti kita simpan dulu. Kalau dia tetap tidak bisa tampil atau tidak bisa masuk ke menu, nah, berarti IC RF-nya nggak masalah kawan-kawan. Nanti kita bisa coba pasang lagi. Kita amankan dulu seperti ini. Nah, kita tunggu dulu. Ya oke teman-teman, ini untuk HP-nya sekarang sudah hidup ya. Nah, seperti ini. Ini kurang lebih saya tunggu sekitar 10 menitan ya, cukup lama ya kawan-kawan ya. Dan HP ini hidup tanpa menggunakan IC RF ya. Ini sudah saya lepas untuk IC RF-nya tuh seperti ini ya. Ini sudah saya lepas. Nah, ini tadi yang saya lepas ya. Ini ya, kawan-kawan ya, untuk IC-nya. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa untuk kerusakan HP ini terletak pada IC RF-nya atau IC 4G-nya kawan-kawan ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita harus melakukan penggantian IC ini ke IC yang baru atau yang normal. Tapi di sini berhubung saya belum ada stoknya untuk IC ini, jadi nanti akan saya carikan dulu ya kawan-kawan ya. Tapi yang jelas di sini HP sudah hidup, sudah mau menyala ya. Dan untuk penyakitnya sudah ketemu, ada di bagian IC RF-nya. Dan ini sudah normal ya. Tadi sudah saya cek juga, saya sudah coba matikan hidupkan, ternyata normal ya kawan-kawan ya. Oke, itu aja kawan-kawan ya. Karena memang kebanyakan dari Redmi Note 9 itu kalau IC RF-nya bermasalah, dia tidak mau nyala. Nyala pun dia hanya mentok di logo MI aja. Jadi yang pertama harus kita lakukan yaitu kita coba blower dulu untuk IC-nya, kita rehout. Kalau di rehout nggak bisa, terus kita lepas IC-nya, lalu kita nyalakan HP tanpa menggunakan IC ini. Nah, kalau HP-nya hidup berarti memang IC-nya bermasalah gitu kan. Tapi kalau HP-nya tetap nggak mau hidup berarti bukan IC-nya gitu. Tapi di sini sudah ketemu ya penyakitnya kawan-kawan ya. Dan untuk video kali ini ya mungkin saya rasa cukup sampai di sini ya. Cukup jelas, cukup paham ya untuk kasus Redmi Note 9 ini. Oke kawan-kawan, salam sukses. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam menganalisa suatu kerusakan pada handphone ya kawan-kawan ya. Tetap semangat, terus belajar, jangan pernah menyerah. Oke, saya Ari. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.